Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Berkaitan dengan perlawanan MU dengan Arsenal All-Star, jualan setakat ini 45,000, tak mustahil hari jadi lebih banyak tinggi lagi jualan. Macam mana YB melihat perkara ini? Saya rasa untuk perlawanan tersebut memang ada banyak minat lah, dan ramai sedang berbincang mengenai perlawanan tersebut. Saya tahu juga yang itu ada organizernya dan tiket juga ada dijual. So saya minta yang nak pergi tolong beli tiket, jangan hubungi KBS untuk minta tiket percuma. Sekarang terlalu. Jangan minta tiket percuma. Yang mau pergi harus beli tiket. Ya, sampai memohon untuk beli tiket itu. Kasihan saking tidak lakunya itu ASEAN All-Star lawan Manchester United itu. Kasihan sekali. Ya mending batal lah daripada ya bikin malu-malu. Kluivert larang keras pemainnya ikut ASEAN All Stars. Ini alasannya. Patrick Kluivert dengan tegas melarang semua pemainnya bergabung dengan ASEAN All Stars. Ia menilai jarak pertandingan tersebut terlalu dekat dengan laga krusial melawan Tiongkok. Kluivert juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap risiko cedera, sehingga ia tak mau mengambil risiko sekecil apapun. Ini laga penting bagi saya dan timnas Indonesia, tegasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan ini sudah tepat demi menjaga fokus dan kondisi pemain untuk pertandingan penting tersebut? Sangat-sangat tepat. Kenapa sih bilang sangat tepat? Karena pertandingan lawan Manchester United ini sekali lagi sangat-sangat tidak penting. Yang terpenting itu timnas akan lawan Cina nanti bulan Juni dan lawan Jepang. Karena targetnya kita sekarang harus lolos ke ronde keempat. Nah, kalau misalkan pemain-pemain senior kita bermain untuk ASEAN All-Star lawan MU, maka ya rentan sekali untuk cedera. Jadi ya betul juga yang dibilang sama Patrick Kluivert selaku pelatih kepala. Dia tidak melepas pemain-pemainnya untuk bermain di ASEAN All-Star karena tidak ada gunanya, tidak ada keuntungannya untuk timnas Indonesia. Kerugian iya. Rumor transfer pemain timnas James yang baru saja juara bareng Go Ahead Eagles di KNVB Cup. Meskipun dia nggak main ya di partai final karena cedera. Dan James ini masih muda, udah dilirik oleh klub yang berpotensi main di Eropa musim depan. Keren. Kalau kita lihat squad Feyenoord banyak nih pemain di posisi bek kiri, jadi agak PR nih kalau lihat peluang Dean James di Feyenoord. Selanjutnya ada Eliano Renders yang kabarnya dilirik oleh Selangor FC, klub Malaysia yang gak asing buat penggemar timnas karena pernah dibela oleh Eli Eboy dan BP. Kalau pindah ke Liga Malaysia kondisi masih muda, ya penurunan karir sih. Iya jelas penurunan karir. Mending bermain di Liga Eropa. Masih muda sekali. Jadi menurut saya kalau berpindah ke Selangor FC ya mending pensiun dini lah daripada bermain di Selangor FC. Ya kalau saya sih berharap mereka bermain tetap di Eropa, karena ketika mereka berkarir di Eropa ya kejelasan karir mereka tuh ada. Karena kalau bermain di Asia, khususnya Asia Tenggara, ya redup. Kita tahu Asia Tenggara itu seperti apa. Ya akan ada penurunan kualitas permainan dari pemain-pemain timnas. Apalagi pemain-pemain muda seperti Eliano Renders yang kemungkinan mungkin akan dipakai terus ini untuk program jangka panjang. Jadi kalau mereka bermain untuk Selangor FC, seandainya betul rumor ini terjadi, maka sekali lagi ini penurunan performa. Bukan penurunan performa, penurunan karir untuk seorang Eliano Renders. Di saat abangnya Tijani Renders lagi bagus-bagusnya itu di AC Milan. Tadi malam masih jewer telinganya Jaitzes itu. Faisal Halim, bintang timnas Malaysia dan Selangor FC, mengungkapkan ketertarikannya untuk berkarir di Liga Indonesia suatu saat nanti. Pemain berusia 27 tahun ini mengunjungi Indonesia pada Rabu kemarin sebagai duta merek untuk aparel olahraga lokal. Meskipun masih terikat kontrak dengan Selangor FC hingga 2027, Faisal Halim menyatakan bahwa ia ingin mencari tantangan baru dan pengalaman di liga lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, di saat bintangnya mereka Faisal Halim saja mau keluar dari
Selangor FC. Nah, mereka mau datangkan kita punya pemain bintang ya. Kocak. Kocak. Dirumorkan dipantau klub Malaysia, Eliano hanya tertawa mendengarnya. Iya, lebih baik ditertawakan itu. Eliano. Sebelumnya jurnalis Malaysia mengabarkan bahwa Eliano sedang dipantau oleh klub Malaysia. Coba kita baca dulu ini. Selangor telah memantau jasa pemain internasional Indonesia Eliano Renders yang mampu bermain sebagai back sayap dan pemain sayap. Pemain berusia 24 tahun ini, bayangkan 24 tahun mau bermain di Liga Malaysia. Aduh, kasihan sekali kau Eliano. Jangan. Pemain berusia 24 tahun ini telah 3 kali memperkuat timnas Indonesia dan merupakan adik dari bintang AC Milan dan Belanda Tijani Renders. Bayangkan, adik dari bintang AC Milan, adik kandung ini. Kakak kandungnya, abangnya bermain di AC Milan, adiknya bermain di Selangor FC, kan lucu. Selangor FC. Nah, dilansir dari Goal.com, Eliano dikabarkan sudah mendengar rumor tersebut. Dan apa responnya? Dia hanya tertawa lebar mendengarkannya. Eliano berkata, "Haha, saya juga mendengarnya. Saya lebih suka bertahan di Zwolle, di Eredivisie atau setidaknya di Eropa karena saya masih muda. Namun untuk hal itu, Anda harus pergi ke ayah saya. Saya sendiri fokus pada satu hal, bermain dengan aman di Zwolle," ucap Eliano. Itu baru betul. Jangan mau. Dengar ya, biarkan saja mereka mau bujuk bagaimanapun, jangan mau. Berkarir di Eropa, masih 24 tahun, masih muda sekali, Cok. Dua pemain timnas Indonesia yang berkarir di Belgia kini mengalami penurunan nilai pasar. Nama pertama adalah Joey Pelupesi. Dilansir dari Transfermarkt, nilai pasar Joey kini hanya berada di angka 4,35 miliar. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan sebelumnya. Pemain berusia 31 tahun itu sebelumnya memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar. Pemain kedua ada Shane Patinama. Sementara itu, nilai pasar Shane Patinama kini turun ke angka 4,35 miliar. Shane sebelumnya memiliki nilai pasar sebesar 5,21 miliar. Kalau Shane Patinama ini, dia pemain bagus sebenarnya untuk sisi kiri, cuma beberapa pertandingan dia kurang mendapatkan kepercayaan, baik itu masih di eranya STY bahkan sampai ke eranya Kluivert, ya dia belum dapat kesempatan karena mungkin Verdong terlalu bagus. Nah, kalau untuk nilai pasar saya pikir tidak terlalu penting lah. Intinya yang paling penting itu mereka tetap berkarir di Eropa supaya tidak mengganggu kualitas mereka, itu sih yang paling penting menurut saya. Ada momen unik yang melibatkan kapten timnas Indonesia Jay Itzes dengan kakak Eliano Renders, yakni Tijani Renders di laga Venezia kontra AC Milan. Meski di pertandingan ini Venezia harus mengakui keunggulan Milan dengan skor 2-0, namun sorotan justru tertuju pada TJ dan Bang Jay. Terdapat momen saat Bang Jay yang bertugas sebagai kapten Venezia tampak mencoba berbicara dengan wasit, begitupun dengan TJ. Namun setelah wasit menentukan keputusannya, Bang Jay justru dijawar kakak Eliano yang seolah menunjukkan kedekatan antara keduanya. Mengingat mereka adalah pemain yang sama-sama punya darah Indonesia. Melihat momen tersebut, beberapa netizen menilai bahwa hal ini seolah menyiratkan sesuatu bahwa TJ mengajak Bang Jay untuk pindah ke Milan. Apalagi rumor kepindahan kapten timnas Indonesia ini makin menyeruak dalam beberapa waktu belakangan. Ini yang keren teman-teman. Jay Itzes dipantau klub-klub besar Italia, ada Napoli, ada Atalanta, ada Bologna, ada AC Milan, ada Inter Milan. Bayangkan, klub-klub besar pantau kapten timnas Indonesia. Ya kalau kita lihat tadi malam Venezia lawan AC Milan, memang Venezia kalah 2-0 di kandang sendiri, tapi yang menarik itu ada nama-nama seperti Tijani Renders, ada nama-nama seperti kapten kita Jay Itzes yang mereka itu punya garis keturunan Indonesia. Jadi kita senang sebenarnya lihat pemain-pemain Indonesia itu berkarir di liga-liga besar seperti Liga Italia. Itu keren itu. Publik Vietnam dibuat kesal dan sedih karena banyak pemain mundur dari panggilan untuk gabung ASEAN All Stars melawan Manchester United. Mending jadikan Vietnam All Star saja daripada ASEAN All Star. Lebih keren kalau Vietnam All Star sebenarnya. Mereka turut prihatin kepada pelatih kepala timnas Vietnam Kim Sang-sik yang ditunjuk menukangi tim ASEAN All Stars. Daya tarik Kim Sang-sik dianggap kurang mampu membuat para pemain bertahan di skuad ASEAN All Stars. Hal ini menjadi pertanyaan besar publik Vietnam. Mengapa sejumlah bintang menolak bergabung dengan pelatih Kim Sang-sik melawan Manchester United? Thailand, Indonesia, dan Malaysia satu persatu menarik pemain bintang mereka dari panggilan ASEAN All Stars. Apakah gara-gara pelatihnya dari Vietnam kalian semua mundur dari tim ASEAN? Ya, jadikan Vietnam All Star saja, jangan ASEAN All Star. Lebih bagus Vietnam All Star supaya semuanya pemain Vietnam, tidak ada pemain ASEAN. Jadi Vietnam versus
Manchester United. Tapi bermainnya di Malaysia, itu kan lucu tuh. Pascal Struijk mengaku lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Dan ternyata Pascal tidak pernah terfikirkan untuk membela timnas Indonesia di kancah internasional. Waduh, ini serius. Yaps, meski terkadang ia merasa sebagai orang Indonesia, namun Pascal nyatanya tak pernah memikirkan timnas Indonesia sebagai tim yang dibelanya di kancah internasional. Meskipun saat ini dia tak terpilih atau diabaikan oleh Belanda, Pascal Struijk itu masih tetap menjadikan The Orange sebagai pilihan utamanya untuk tampil di level internasional. Yaps, padahal kemarin baru aja kita mendapatkan kabar yang membuat kita fans timnas Indonesia mempunyai harapan lebih ketika melihat Patrick Kluivert beserta tim itu foto bareng dengan Pascal Struijk, dan bahkan sampai duduk bareng, yang membuat kita semua berpikir bahwasanya Pascal Struijk sudah setuju ingin bela timnas Indonesia. Tapi apa mau dikata, dia mempunyai hak untuk memilih Indonesia atau Belanda. Dan meskipun kini ia dikecewakan oleh Federasi Belanda, namun kenyataannya Pascal masih berharap bisa dipanggil oleh timnas Belanda. Kalau menurut kalian gimana? Memang berat. Dia punya garis keturunan kalau tidak salah dari buyutnya dia. Cuma dia ini masih bersikeras untuk main bisa bela Belanda gitu. Ini yang beratnya. Nah, semoga PSSI punya racikan tersendiri cara jitu untuk membujuk Pascal Struijk mau untuk bermain untuk Indonesia. Nah, seperti pemain-pemain sebelumnya kan ada beberapa pemain yang bersikeras juga agak lama menentukan pilihan, tetapi akhir-akhirnya mereka mau untuk bermain membela timnas Indonesia. Seperti Justin Hubner itu kan masih alot sekali itu kan dulunya, akhirnya mau juga. Kemudian seperti Kevin Dix kalau saya tidak salah, kalau salah boleh diralat, itu kan cukup lama itu kan negosiasinya, dibujuk sama PSSI, akhirnya kan mereka mau. Ya semoga Pascal Struijk juga seperti itu. Nah, penting sekali Pascal Struijk ini bisa didapatkan sama Indonesia. Pemain-pemain bagus seperti ini kalau tidak bermain untuk Indonesia itu sangat-sangat rugi kita. Nah, jadi posisinya center back. Nah, kita itu memang banyak stok pemain belakang, khususnya center back. Kita punya pemain ya, luar biasa lah. Ada Jay, ada Justin Hubner, ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ya kan, ada Jordi Amat, bagus-bagus semua. Cuma kalau kita lihat Pascal Struijk ini dia bermain reguler di divisi Championship, divisi kedua Liga Inggris, dan dia selalu menjadi pilihan utamanya pelatih Leeds United. Dan di Leeds United itu sudah dipastikan akan bermain di Premier League, Liga Inggris, kasta teratas musim depan. Nah, kalau si Pascal Struijk bermain untuk kita, sudah pasti keuntungannya dia permainannya bagus, back modern kan, bisa build up dari belakang. Itu yang menjadi keuntungan untuk timnas Indonesia. Yang kedua, postur tinggi badannya itu mendukung. Jadi Jay Itzes itu punya tandem yang bagus di belakang selain Ridho dan Hubner. Kalau Pascal Struijk nanti bergabung dengan timnas ini, kalau seandainya bergabung dengan timnas Indonesia, maka Jay Itzes itu pasti akan lebih leluasa lagi di lini belakang itu. Ditambahkan tengah kita punya Joey Pelupesi, ada Tom Hey, yang kalau kita lihat tengah dipegang dua orang ini itu keren sekali. Maka ya tidak menutup kemungkinan Indonesia akan semakin bagus permainannya kan begitu. Tapi agak berat sih karena Pascal Struijk ini masih sangat-sangat berharap dipanggil sama timnas Belanda atau semoga bisa dibujuk sama PSSI itu. Inilah calon lawan timnas Indonesia jika masuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama, Uni Emirat Arab, tim kuat yang kini menduduki posisi ketiga klasemen sementara grup A. Dari grup B ada dua kemungkinan besar, Irak atau Yordania. Keduanya masih bersaing ketat untuk memastikan diri lolos langsung dari babak ketiga. Kemudian ada Qatar, sang juara Piala Asia 2023 yang kini bercokol di posisi keempat grup A. Lalu ada Oman, penghuni posisi keempat di grup B. Tim ini dikenal solid, cepat, dan sulit ditembus. Dan terakhir, salah satu raksasa Asia yang jarang absen di ajang Piala Dunia, yakni Arab Saudi, yang masih bersaing bersama Indonesia di grup C. Mampukah timnas Indonesia merebut tiket Piala Dunia jika lolos babak 4 nanti? Mampu tidak mampu, ya harus mencoba dulu kan gitu. Karena sekarang kita masih harus berjuang untuk lolos ke ronde keempat. Nah, kalau kita lolos ke ronde keempat, maka lawan-lawannya itu pastinya akan semakin berat karena kita akan ketemu dengan negara-negara dari Timur Tengah. Nah, ini kan berat. Nah, di saat kita itu lolos ke ronde keempat, pastinya kita membutuhkan tambahan pemain. Nah, Pascal Struijk atau Jairo Ridwell, Mauro Zalstra, dan nama-nama yang lain, Emiliano Jonathan, Tristan Goijer, itu kan mereka nama-nama ini bisa menjadi opsi pilihan untuk dinaturalisasi menjadi WNI supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, karena lawan kita nanti di ronde keempat ini sangat-sangat berat. Walaupun rasanya berat, tetapi ya coba dulu. Jangan sampai kita kalah sebelum perang.
hantam dulu karena itu DNA Indonesia, hantam dulu kan gitu. Cie. Mustahil jadi pesepak bola sukses jika kalian lahir miskin di Indonesia. Ya, itulah pengamatan dari pesepak bola asing yang pernah merumput di Liga 1 bersama Persita, Jan Buknik. Menurutnya meski di Indonesia sepak bola disambut begitu antusias, namun ada fakta kelam di balik itu. Bagi Butnik, di sepak bola Indonesia ada sebuah sistem tak terlihat semacam kasta sosial yang membatasi ruang gerak para pemain yang tidak punya privilege seperti pendidikan, koneksi, bahkan sekedar kesempatan. Sangat jarang ada pesepak bola sukses Indonesia yang punya cerita macam Sadio Mane atau Kante. Banyak bakat-bakat potensial yang terkubur hanya karena mereka tak punya koneksi dan cukup uang. Itulah cerita-cerita di balik layar, cerita-cerita yang sebenarnya sepak bola Indonesia itu tidak sebagus yang kita lihat. Sebenarnya seperti itu. Cuma sepak bola Indonesia ini tertolong dari level timnasnya. Kalau kita lihat timnas ini luar biasa sekali, mulai dari kelompok umur sampai senior. Kalau kita lihat mungkin dari sejarah perjalanannya, bisa dibilang timnas yang sekarang ini lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Ya, kita tertolong dari timnas yang ada. Kalau kita lihat untuk liganya, kemudian pembinaan usia mudanya, ya ini agak tidak jalan beriringan mereka. Mungkin pembinaan usia muda ya mungkin terlihat ada hasilnya gitu dari stakeholder-stakeholdernya PSSI yang lain gitu, dari pihak-pihak swasta. Cuma menurut saya ini belum terlalu terlihat jelas kalau kita lihat di sisi lainnya, di liga misalkan. Kalau kita lihat dari Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu masih banyak sekali yang dibenahi. Kalau soal kasta sosial dan lain sebagainya itu bukan hal baru di Indonesia. Karena ada isu yang beredar juga bahwa untuk masuk ke Elite Pro Academy itu harus membayar lisensi atau sejumlah uang yang cukup besar nominalnya. Kabarnya seperti itu. Ya semoga aja tidak betul, teman-teman. Nah, kalau kita merujuk dari soal-soal seperti itu, maka saya pikir sepak bola Indonesia itu hanya ditolong oleh timnasnya saja. Realitanya seperti itu. Jadi kita mau bilang apa? Yang memang menolong timnas Indonesia, menolong sepak bola Indonesia cuma timnasnya yang bagus. Liganya, sisi-sisi lainnya itu masih perlu dibenahi. Jadi ya masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak harus diperbaiki, dan semoga kedepannya lebih bagus lagi. Itu harapannya kita. Karena kalau kita lihat liga pun, ya kita justru kalah dari Kamboja. Kemarin kan turun 1 peringkat. Oke teman-teman, jadi tadi beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.